wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kedua dari mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu, yaitu permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebenarnya permasalahan kawasan pesisir ini tidaklah berasal dari wilayah ini sendiri, karena sesungguhnya wilayah pesisir ini terhubung juga di wilayah daratan dengan suatu sistem DAS. DAS sendiri adalah singkatan dari daerah aliran sungai, di mana di wilayah ini air mengalir pada satu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi, sebagaimana gambar yang berada di bawah. Nah, kemudian titik-titik air itu bisa berasal dari air hujan, ataupun air yang berasal dari sumber, dan terkumpul di dalam sistem tersebut, kemudian mengalir melalui sebuah aliran sungai. Jadi, keterkaitan antara daerah aliran sungai dengan wilayah pesisir dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah aliran sungai ini menjadi penghubung antara daratan di hulu dengan wilayah pesisir. Kedua, menghantar bahan pencemar yang dari wilayah hulu menuju ke pesisir. Dan yang ketiga adalah dampak yang terjadi di hulu bisa juga dirasakan di wilayah pesisir karena peran DAS ini. Selain dari hubungan atau keterkaitan antara kedua wilayah daratan dan lautan atau pesisir, keterkaitan di ekosistem pesisir itu juga terjadi pada 3 ekosistem yang ada di wilayah pesisir yang umumnya ada, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Ketiga ekosistem ini umumnya berada di wilayah yang sama, dan lokasinya biasanya tidak terlalu jauh dari satu dengan yang lainnya. Pada gambar ini, ketiga ekosistem ini dihubungkan oleh 5 faktor. Yang pertama secara fisik, karena pada prinsipnya di wilayah pesisir ini, ketiga ekosistem ini berada suatu lingkungan yang sama. Kemudian keterkaitan yang kedua adalah karena adanya bahan organik terlarut. Kemudian yang ketiga bahan organik partikel. Dan ketiga ekosistem ini juga merupakan lokasi atau tempat migrasi fauna. Dan yang terakhir adalah karena adanya dampak manusia. Sehingga apa yang terjadi pada satu ekosistem ini, 5 faktor ini akan tersebar atau terhubung di antara ketiga ekosistem yang ada di wilayah pesisir ini. Kemudian selain itu, permasalahan wilayah pesisir juga karena adanya ketersediaan lahan yang minimal untuk berbagai kepentingan. Kemudian adanya overlapping wilayah pemanfaatan, ancaman pencemaran dan degradasi lingkungan, serta zonasi pemanfaatan yang relatif sama untuk setiap sektor yang ada di wilayah pesisir. Kemudian di bidang hukum yang holistik, di sini bidang hukum terkadang tidak melindungi semua sektor, sehingga potensi terjadinya konflik menjadi semakin tinggi. Kemudian selain itu juga karena situasi sosial budaya masyarakat di wilayah pesisir yang sangat spesifik. Pada slide berikut kita bisa melihat bahwa di dalam suatu wilayah pesisir yang sama terdapat berbagai sektor yang memanfaatkan secara atau pada periode yang sama. Jadi apabila dari setiap sektor yang ada ini tidak saling toleransi atau tidak saling mempertimbangkan kebutuhan dari sektor yang lain,
akan potensi terjadinya konflik akan sangat besar. Jadi pada slide berikut juga sama, bahwa akhirnya pada wilayah pesisir ini, sektor yang mampu memanfaatkannya bisa mencapai kurang lebih 14 atau bahkan lebih dari itu. Pada slide yang terakhir ini, di wilayah pesisir itu kondisinya bisa menjadi sangat kompleks. Kompleksitas ini dari selain pemanfaatannya pada zonasi yang relatif dekat satu dengan yang lainnya, juga potensi untuk limbah yang terjadi itu bisa saling mengganggu. Pada misalnya contohnya dari satu kegiatan penggundulan hutan di wilayah daratan, kemudian wilayah daratan ini terhubung melalui sebuah das, maka apa yang terjadi di atas daratan ini yang berupa sedimentasi atau erosi itu akan berdampak pada wilayah pesisir. Di sini ditunjukkan dengan terjadinya siltation atau sedimentasi. Kemudian kegiatan urban spread atau pemukiman di wilayah pesisir ini itu juga memberikan potensi menambah limbah yang ada di wilayah pesisir. Kemudian kegiatan pertanian ini juga bisa menimbulkan penimbunan unsur kimia atau limbah kimia dari kegiatan tersebut. Sementara di tidak jauh dari wilayah yang terdapat limbah atau tercemar limbah, terdapat suatu kegiatan lain yang membutuhkan lingkungan yang sebaliknya. Misalnya di sini adalah tempat penangkapan ikan atau merupakan area padat tangkap, sehingga pada area ini jika terjadi kontaminasi limbah dari kegiatan yang berasal dari pesisir atau bahkan dari hulu, maka ini akan terjadi peristiwa-peristiwa yang merugikan. Misalnya terjadinya peracunan ikan atau bahkan tercemarnya wilayah perairan sehingga biota yang ada di dalamnya juga akan menjadi terpengaruh atau mengalami degradasi. Bahkan terjadi kemungkinan rusaknya habitat dan benih ikan yang ada di wilayah tersebut. Sehingga ini adalah satu gambaran bagaimana sebenarnya wilayah pesisir bisa menjadi sangat kompleks ketika banyak sektor pada waktu yang sama memanfaatkan zona yang sama. Pada tabel ini secara lebih ringkas dijelaskan bahwa antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya bisa saling mempengaruhi. Misalnya kita melihat bahwa ada dua penjelasan dari dua huruf yang ada di dalam tabel ini. Yang pertama itu ada S, yaitu aktivitas pembangunan di sebelah kiri, pada kolom yang sebelah kiri, memberikan dampak negatif terhadap aktivitas pembangunan di sebelah kanan, yang dimunculkan dalam bentuk huruf A hingga huruf M. Kemudian ada hubungan yang disimbolkan dengan huruf K, artinya aktivitas pembangunan di kolom sebelah kiri itu memberikan dampak negatif terhadap aktivitas pembangunan sebelah kanan. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa kolom sebelah kiri apabila kita hubungkan dengan kegiatan yang di sebelah kanan itu bisa saja tidak memberikan dampak negatif, tetapi bisa juga memberikan dampak negatif.
Jadi misalnya saja salah satu contoh pada huruf K ini pertambangan mineral itu memberikan dampak negatif terhadap kegiatan A atau peringkatan tangkap. Sehingga tabel ini secara ringkas menjelaskan bahwa setiap sektor yang ada pasti saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Meskipun itu dalam bentuk tidak ada dampak maupun ada dampak. Tabel ini lebih menjelaskan dari setiap sektor bagaimana kemudian dampak negatifnya terhadap wilayah pesisir. Yang pertama misalkan adalah budidaya tambak. Budidaya tambak yang berada di pesisir itu bisa mengakibatkan satu degradasi ekosistem dan abrasi pantai. Hal ini dikarenakan budidaya tambak ini akan menimbulkan dampak dari limbah tambak yang umumnya akan terbawa ke arah pesisir. Limbah ini apabila terjadi terus-menerus itu akan menyebabkan adanya degradasi ekosistem atau karena perubahan landscape menjadi tambak akan menimbulkan potensi terjadinya abrasi pantai. Demikian juga dengan kegiatan yang lain, misalnya transportasi, itu bisa menimbulkan pencemaran pada perairan. Kemudian kita melihat bahwa sebenarnya permasalahan di wilayah pesisir itu yang pertama adalah bisa karena adanya pendekatan perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah pesisir itu masih bersifat sektoral sehingga kurang bersifat holistik. Kemudian yang kedua adalah adanya konflik pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut pada satu zona yang sama. Kemudian tingginya tingkat eksploitasi dan tekanan pada keberlanjutan pemanfaatan sumber daya pesisir. Yang berikutnya adalah karena kegiatan tersebut, maka terjadi degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, apabila tidak diperhatikan, maka terjadi marginalisasi masyarakat pesisir. Karena biasanya apabila sektor yang memanfaatkan dari wilayah pesisir ini relatif berupa stakeholder, maka masyarakat pesisir cenderung menjadi masyarakat yang tidak terlalu diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah adanya konflik pemanfaatan dan kewenangan di wilayah yang sama. Selanjutnya, ketidakpastian hukum dan tragedi dari of common artinya bahwa pada suatu zona yang sama dengan adanya multisektor yang memanfaatkan, itu akan terjadi potensi konflik dan pemanfaatan yang tidak seimbang. Kemudian belum ditambah lagi dengan adanya bencana alam atau ulah manusia di wilayah pesisir. Ini menambah permasalahan yang ada di pesisir. Karena adanya permasalahan yang sangat kompleks di wilayah pesisir ini, maka dibutuhkan suatu pengelolaan dengan sistem yang lebih holistik, yang mampu menampung semua permasalahan dan menjamin adanya keberlanjutan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di wilayah pesisir ini, pengelolaan menjadi sangat dibutuhkan dan sangat penting. Di sini pada slide ini ditunjukkan adanya manfaat pengelolaan, yaitu diharapkan dengan pengelolaan yang baik itu akan menjamin keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan pesisir. Kemudian meminimalisir dan meresolusi konflik pemanfaatan yang ada,
meningkatkan koordinasi lintas sektor atau bidang dalam perencanaan dan pengelolaan, mengedepankan keterpaduan, mereduksi risiko terhadap masyarakat, dan kesehatan ekosistem. Kemudian, sebenarnya seperti yang sudah disebutkan, bahwa kalau kita meninjau lebih dalam tentang pengelolaan pesisir, nah ini apa sebenarnya peran pengelolaan pesisir ini bagi berbagai pihak atau stakeholder atau yang berwenang di dalam melakukan pengelolaan pesisir. Kita lihat ya, apabila itu dipandang dari sektor pertama, misalnya nelayan. Bagi nelayan, pengelolaan adalah sebuah izin penangkapan ikan yang memisahkan perikanan tradisional dan industrial. Hal ini berarti sebenarnya pengelolaan untuk nelayan adalah bagaimana lebih melindungi hak-hak pelayan atau nelayan tradisional dibandingkan dengan nelayan yang lebih modern. Kemudian yang kedua, bagi pengembang wisata yang ada di wilayah pesisir, ini adalah bagaimana supaya terjadi pencegahan erosi terhadap hotel resort yang dibangun. Sehingga ada pertimbangan di sini bahwa bagi stakeholder untuk bidang ini itu lebih ramah lingkungan. Kemudian bagi pemerintah lokal itu adalah bagaimana caranya untuk meniadakan konflik antar pengguna sumber daya dan optimalisasi pembangunan. Sedangkan bagi konservasionis, ini pengelolaan adalah alat untuk melindungi habitat atau spesies yang penting. Dan bagi peneliti, itu adalah suatu tantangan untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Dilihat dari permasalahan itu atau sudut pandang pengelolaan pesisir, maka ini adalah beberapa sebenarnya gambaran pengelolaan pesisir yang ada di wilayah Indonesia sampai saat ini. Yang pertama itu adalah bahwa fakta mengatakan teknologi penangkapan ikan masih bersifat subsisten. Kemudian konservasi sangat sedikit dilakukan oleh berbagai sektor. Kemudian kepadatan penduduk pesisir relatif rendah. Kemudian pemetaan dan penelitian potensi sumber daya pesisir dan laut sangat terbatas. Dan walaupun sekarang ini sudah mulai berkembang. Kemudian pencemaran dan degradasi lingkungan yang terbatas dan kurangnya tantangan. Sehingga pengelolaan menjadi kurang optimal di wilayah pesisir. Nah, ini adalah beberapa implikasi bagi pengelolaan pesisir. Jadi, karena adanya stagnasi atau permasalahan yang cukup kompleks dengan pola pengelolaan yang kurang optimal, sehingga mengakibatkan budidaya maritim menjadi kurang berkembang ke arah yang lebih efisien. Kemudian peningkatan urbanisasi di wilayah pesisir itu terjadi dan berkembangnya kota-kota pesisir yang tidak berorientasi ke laut. Yang berikutnya adalah pengembangan lahan atas kegiatan secara ekstensif yang berdampak pada perubahan hidrologi, laju sedimentasi, dan lain-lain. Dan kurangnya perhatian kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Selain itu, penekanan pada pembangunan pesisir dan laut, misal seperti perikanan, transportasi, minyak atau gas, kurang memperhatikan kelestarian sumber daya pesisir dan laut. Sehingga kita melihat bahwa egoisme sektoral masih sangat tinggi. Kemudian selama ini evolusi kebijakan pesisir yang ada sampai saat ini
itu bisa kita lihat bahwa pada Repelita 6 dalam PJB 1 memberikan stimulus pada perikanan sebagai bagian dari program pertanian, tapi sebagian besar rencana terfokus pada pembangunan lahan di darat. Kemudian pada PJB 2, yaitu mulai tahun 1994 sampai sekitar 2000 memberikan pengakuan terhadap pentingnya pesisir laut dengan penekanan pada pembangunan sektor-sektor yang terkait dengan sumber daya pesisir dan laut. Misalkan perikanan, transportasi, perkapalan, pertambangan, pariwisata, dan merangsang penciptaan proyek-proyek utama yang lebih baru bekerjasama dengan berbagai bidang atau berbagai sektor atau berbagai LSM yang ada, baik nasional maupun internasional. Misalnya ini adalah MREP, Kormap, dan CRMP. Kemudian pada sebenarnya tahun 1987 Bappenas atau CIDA sudah melakukan sebuah rencana aksi pembangunan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut Indonesia. Kemudian ada mengusulkan adanya investasi dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir hampir 666 juta dolar Amerika. Kemudian rencana aksi sebagai bagian proyek dari EMDI atau CIDA dalam lingkungan hidup yang menghasilkan desain berbagai proyek tapi kurang diadopsi dan diimplementasikan secara formal. Sedangkan dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup sendiri sudah mengeluarkan usulan strategi keanekaragaman hayati nasional, strategi nasional konservasi terumbu karang, dan strategi konservasi hutan mangrove. Selanjutnya, adanya Agenda 21 yang merupakan diwujudkan dalam suatu konferensi Rio de Janeiro tahun 1992, yaitu tentang implementasi atau suatu rencana aksi menghadapi tantangan abad 21 untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup pembangunan berkelanjutan. Kemudian hal ini diadopsi atau diimplementasikan di Indonesia dengan judul yang sama, yaitu Agenda 21 Indonesia, di mana di sini dikembangkan dengan UNDP, diluncurkan pada Maret 1997, terdiri dari 18 bab. Bab 18 terkait dengan pengelolaan terpadu dan pembangunan wilayah pesisir dan laut, dan direncanakan akan menggunakan investasi sebesar 1,8 miliar dolar Amerika pada tahun 98, 2003, dan 4 miliar dolar Amerika dalam tahun berikutnya. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir ini, yaitu beberapa realitas yang bisa kita lihat bahwa negara kepulauan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, yaitu dengan lebih dari 17.480 pulau besar dan kecil yang sekarang sudah berkembang menjadi 17.500 lebih pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai yaitu 95.181 km dan luas laut yang sekitar 5,8 juta kilometer persegi atau merupakan 70% dari total area. Jadi wilayah pesisir ini kaya dan beragam dalam bidang atau dalam hal pemilikan kekayaan sumber daya pesisir dan laut dan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini juga
ditambah dengan perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang masih bersifat sektoral. Kemudian adanya konflik pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, tingginya tingkat eksploitasi, dan pada Undang-Undang 32 2004 adanya desentralisasi kewenangan, serta adanya Undang-Undang Nomor 27 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi demikian gambaran dari permasalahan wilayah pesisir yang sangat kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.